Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke BAM Srebit, tepatnya di Magelang. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol dengan Mas Bambang. Ya, monggo Mas, perkenalkan diri dulu. Nama saya Bambang Mardianto dan dikenal Bambang Sayur. Karena jualan sayur niku. Nggih, jualan sayur nggih kados sing anu Bam Rewit. Oh. Alamatnya di mana, Mas? Dusun Ngabian Kidul, Kelurahan Kajuran, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Untuk mapnya gimana? Alamatnya? Google Map-nya Bam Srebit, Ngabian, Kajuran, Magelang, Jawa Tengah. Ya, ya. Atau Kalau ada mapnya ada dua sih, yang satu sudah saya hapus tapi atau buka gubuk Bam Rebit itu aja. Bam iya. Rebit Pabian Kajuran itu sudah ada. Memulai beternak kelinci niku tahun pinten niki? Pertengahan 2018 lah. Oh, pertengahan 2018. Bulan September atau apa itu. Oh iya. Hampir 2,5 tahun kok, hampir 2 tahun. Kelinci yang diternak napa mawon niki? Kalau sekarang jenisnya NZ sama NZ, Haila. Haila, Cuman saya buat beligonan silangan NZ dengan sama Haila. Haila. Bobotnya bisa melebihi dari induknya. Anaknya bisa, ibaratnya induk betina NZ. Ya. Itu kalau dikawinkan sama jantan Haila, anaknya itu bisa bobotnya bisa melebihi dari induknya yang betina itu. Jadi induk betina dulu 4 kilo, anaknya bisa nyampe 5 kilo. Anakan juga lebih banyak. Rata-rata anakan itu 9 sampai 12 ekor. Kalau cuma NZ plus NZ di kandang saya seringnya paling banyak ya paling sering itu ya 8 9. Kalau 10 itu baru sekali 2 kali. Cuman jarang lah itu. Yeah. Yang banyak itu kalau disilang yang NZ sama Haila. Anaknya bisa lebih sampai 12 ekor. Rata-rata sedikitnya sedikitnya beranak itu 7 ekor. Kalau normal, tapi kalau ada kendala mungkin ada yang 1, 2 atau 2 ekor mungkin itu mungkin pas kurang birahi atau kurang apa, tapi seringnya di atas 7 ekor beranak. Kalau untuk yang lahir sampai 10-12 itu sampai nyapih juga masih utuh atau gimana? Rata-rata masih banyak yang utuh. Kalau induknya masnya normal mau menyusui atau mau banyak normal. Tapi kalau induknya kurang normal kadang ya kurang gitu. Kalau induknya normal kadang kan ada yang induknya emang menyusuinya kurang gimana ya. Kalau pakan saya nggak pernah pakai yang ibaratnya istimewa kasih makan ini biar apa namanya air susunya banyak atau dikit, saya nggak tahu. Biasanya yang penting saya kasih makan, ngasih makannya kalau udah beranak ya kasih makan lebih dari porsinya. Biasanya porsi itu 1 on, mungkin kalau pakai pelet ya mungkin kalau udah beranak 1 on lebih berapa itu nanti saya lebih banyak, lebih besar lagi anaknya tambah lagi sedikit. Kalau untuk pakannya sendiri pakai nopo nih? Kalau sekarang pakai komboran namanya ampas tahu plus polar plus nutrifit. Kalau pur babi atau K52 itu kadang saya pakai kadang tidak gitu. Kalau hijauannya sembarangan. Maksudnya sembarangan itu kadang sisa-sisa sayur dari pasar, kadang ya apa yang ada di sekitar lingkungan lah yang ada, pokoknya sembarangan itu kadang saya campur sama ampas itu kadang tidak gitu. Kalau untuk Trigantera nopo Indigo Vera niku juga pakai? Indigo Vera saya kadang 1 bulannya itu paling sekali dari cuma sedikitan, makanya kebunnya memang nggak ada. Namanya cuma mungkin baru berapa pohon, sekitar 20-an pohon tapi masih kecil-kecil belum begitu banyak. Ini paling sebulan baru manen, kadang baru metik dan nggak banyak, paling keranjang buah itu paling segitu buat makan sekali atau 2 kali udah habis. Jumlahnya saat niki pinten niki indukannya? Kalau indukannya sekarang sekitar berapa ya? 20-an lah. 20 indukan. Kurang lebihnya. Kalau untuk dengan 20 indukan itu sudah plus jantannya atau belum itu? Jantannya cuma 1 ekor. Jantannya 1 ekor. Ya.
Satu ekor menggilir 20. 20 indukan. Saya punya trait seperti itu, karena kalau perkawinan, kalau saya jantan tuh nggak pernah saya kasih makan yang istimewa, istilahnya kasih makan yang istimewa macam mungkin kasih pelet atau vitamin. Semua makan untuk kelinci di kandang saya sama aja, cuman untuk perkawinan itu cuma saya biasanya 1 hari satu betina, jadi bergilirnya jaraknya kurang lebihnya ya 24 jam baru buat ngawin lagi, 24 jam buat ngawin lagi. Banyak mungkin ngawinnya pagi jam 6, ya besok buat ngawin lagi jam 6 pagi lagi, seperti itu. Jadi berarti mungkin cukup untuk satu ya? Cukup satu. Saya berkirakan juga sama teman juga udah pernah, kalau ibaratnya 1 hari cukup satu, itu ibaratnya punya 30 ekor betina pun jantan satu pun berani. Nah, saya pernah lihat di YouTube atau nggak salah, malah ada punya 300 indukan, jantannya cuma 7. Nah, makanya saya kalau cuma 20 kok 1 ekor, bagi saya masih oke lah gitu. Nah, aman itu saya ya? lihat di orang mana itu, kalau lupa saya 300 indukan jantannya cuma 7 dan 1 banding berapa gitu. Nah, mungkin secara perkawinannya saya belum tahu, tapi kalau saya masih sedikit ya 1 hari cukup 1 dulu, karena makanan juga nggak pakai yang vitamin atau apa aja. Nggak kan, cuma seadanya. Istilahnya saya belajar kelinci ya cuma otodidak lah sendiri. Rata-rata memang otodidak sih nggih. Katanya nggak ada apa namanya, nggak ada kursus pelihara kelinci gitu kan. Perkawinannya berarti tadi itu kan 1 hari 1 betina. Iya. Itu memang diurutkan terus atau gimana? Atau tergantung birahinya? Saya nggak tergantung birahinya. Jadi mungkin nunggu satu itu sampai ibaratnya satu betina dikawinkan hari ini nggak mau, Ya. besok saya masukkan lagi. Kalau besok tetap nggak mau, saya baru ganti betina yang lain gitu. Seperti itu. Kalau udah mau ya udah, ada yang betina lain nantinya lagi, besoknya lagi gitu. Cuman hari ini betina yang satu ini, banyak betina ini warna pink, banyak. Hari ini belum mau dikawinkan, ya udah ganti betina yang lain gitu kalau ada yang mau. Kalau yang ini yang tadi nggak mau itu, besok saya kawinkan lagi, saya masukkan ke jantan lagi. Belum mau lagi ya ganti betina yang lain. Terus pokoknya tiap hari tetap yang belum mau itu saya masukkan dulu. Saya masukkan ke jantan dulu sampai kena. Dia kalau ngecek birahi atau enggak, kalau nunggu itu kadang ada pas birahi nggak mau, ada yang ibanya enggak. Kalau masalah anak, menurut saya maksudnya banyak sedikit, saya belum bisa menentukan, maksudnya ini pas birahi sekian kok nanti pas anaknya bisa banyak. Saya kadang ngecek enggak birahi pun anaknya juga banyak, itu banyak pas posisi kelaminnya itu enggak merah pun kadang anaknya juga banyak itu. Jadi belum tentu, menurut saya belum tentulah. Berarti sudah takdir yang kuasa saja. Mungkin yang lebih menentukan rezeki mungkin ya. Rezeki itu memang udah rezekinya segitu aja Allah. Rezekinya segitu. Kadang ada yang ibaratnya dilihat kelaminnya aja masih pucet ya, arane orang Jawa pucet, arane orang dikawinkan anaknya ada yang 10, ada yang 13 juga. Saya cek, saya tak titeni. Ada yang birahi yang bener merah, malah anaknya ada yang sedikit. Seperti itu. Jadi saya nggak menentukan. Kalau menentukan betinanya banyak atau jantannya saya belum begitu tahu. Ada yang mengawinkan siang hari pun juga ada yang betinanya banyak. Ada yang belum tentu, saya juga itu udah rezekinya sendiri-sendiri lah, memang udah takdirnya. Kalau di sini jam 6 ya? Saya seringnya itu bukannya maksudnya mengawinkan. Iya. Saya itu seringnya habis subuh, jadi sebelum jam 6. Oh, iya. Seringnya saya ibaratnya sholat subuh langsung ngawinkan. Enggak, biasanya ngawinkan setelah ngasih makan semua baru ngawinkan. Gitu. Seringnya seperti itu. Kalau saya seringnya pagi. Kalau pagi kadang mungkin nggak sempat ya, kadang juga malam, kadang siang gini. Tapi seringnya itu pagi ya. Pagi habis subuh lah. Habis subuh sebelum jam 6, karena biasanya saya jam 6 kurang sedikit udah berangkat kerja kan. Jadi sebelum itu. Berarti antara jumlah kelinci banyak, kemudian jenis kelaminnya banyak, jantan atau betina itu, berarti yang paling sebenarnya rezeki kita masing-masing gitu ya Mas ya? Kalau menurut saya iya, tapi kalau sebenarnya saya belum begitu tahu. Tapi kalau ada orang yang udah senior, ibaratnya udah begitu paham, mungkin dia memang memperhatikan semuanya, maksudnya ibaratnya itu kadang udah ada yang bisa katanya kalau gini-gini caranya, saya juga belum tahu, bisa banyak dominan betinanya juga gitu juga bisa. Udah bisa seperti itu, tapi kalau saya belum bisa.
Berarti Belum secara bisa. teori seperti itu, tapi nanti Ya hasilnya nggak mungkin tahu hasilnya juga. yang menentukan yang Iya. di atas gitu Iya, ya. yang menentukan yang pasti rezekinya udah Iya. seperti itu. Untuk nyapihnya itu di usia berapa, Mas? Rata-rata kalau masih ada kandang yang kosong, ibaratnya mungkin ada tempat gitu, Oke. saya rata-rata nyampe itu umur 35 sampai 40 hari. Cuman kalau kandang itu mungkin penuh semua, belum ada yang kosong, saya sedang mencari yang kosong atau mau bikin lagi gitu. Ya. Kadang ada yang nyampe 50 sampai 2 bulan pun ada. Tapi sering-seringnya itu umur 35 sampai 40 hari. Tergantung anakannya. Kalau anakannya sedikit itu kadang umur 30 hari pun udah berani, apa namanya, 30 hari pun berani nyapi. Nyapi. Karena kalau anak sedikit biasanya dominan cepat besar, Iya. makanya pun cepat lahapnya juga cepat, makannya juga cepat gitu loh. Jadi udah berani nyapi. Kadang kalau mau anaknya sedikit, tapi kalau anaknya di atas 6, Enam. itu rata-rata ya 35 sampai 40 hari. Kalau untuk mengawinkannya itu di usia anak berapa hari gitu? Rata-rata anak usia, kalau saya biasanya kejar target sih, maksudnya kejar target. Saya sini bukan kejar target mau ngejar hasilnya biar banyak, maksudnya Yeah. keuangan bukan. Saya ngejar targetnya itu biar cepet banyak itu aja. Yeah. Saya sebenarnya kalian ini mau laku atau enggak terserah, yang penting saya punya banyak gitu aja. Pinginnya seperti itu. Itu biasanya saya umur 20 anak baru umur 20 hari sampai 30 hari itu induk sudah saya kawinkan. Jadi umur 20 hari itu saya kawinkan. Enggak mau, ya hari ini umur 20 hari itu enggak mau, besok saya kawinkan lagi. Enggak mau, ibaratnya seharus sampai umur anak 30 hari itu induk harus sudah kawin gitu itu. ya. Umur 30 hari itu anak udah, induknya udah kawin lagi. Jadi nanti anak umur 2 bulan itu induk udah Lahiran lagi. beranak lagi seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya, berarti untuk efisiensi pakan juga bisa tuh seperti itu, nggih. Nggih. Pasti ini pakan ya mungkin biar ngaruh juga tuh pakannya, kalau mungkin untuk boros tapi apa ya produksinya Nggih. anaknya juga banyak, nggak masalah itu. Daripada sampai telat-telat itu pakannya juga sama aja juga makan tapi Iya. nggak beranak, percuma biasanya. Kadang ruginya kan di situ. Kalau cepat beranak, tidak sedikit bentar lagi beranak tapi makan juga banyak. Tapi kan ada anaknya sudah makan terus sampai 3 bulan oh belum beranak, nah ya rugi gitu. Nah, iya. Rugi. Rugi dipakan Rugi gitu ya. dipakan itu aja. Berarti di sini untuk mengawinkan kelincinya itu di usia anakan 20 hari. Mungkin kalau teman-teman mau ikut mencoba teknik ini juga monggo untuk kejar produksi gitu ya. Kalau orang yang udah senior dan udah paham dengan vitamin dan apa itu, saya pernah ngobrol-ngobrol sama Iya. orang itu, ada yang anak baru umur 3 atau 4 sampai 5 hari pun induk ada yang diperkawinkan. Jadi dia nyampe umur 30 hari itu berani. Memang dia udah paham lah Iya. sama kelinci itu, jadi umur sekian kasih makan apa udah paham. Yang udah paham memang seperti itu. Anak baru baru lahir ibaratnya umur sekian Dikawinkan lagi. umur 3 hari sampai 5 hari dikawinkan lagi. Tapi kalau saya pernah nyoba seperti itu karena mungkin nggak dikasih obat suntik vitamin kah atau apa seperti atau obat-obatan apa, nggak pernah, ibaratnya beranaknya seringnya sedikit. Kalau ibaratnya jarak segitu sering-seringnya pernah udah kawinkan umur 5 hari itu anaknya cuma 2 seperti itu. Umur 3 hari cuma paling 3. Tapi kalau Sudah 20-an udah hari. 2 hari ke atas hampir standar lah. Rata-rata mesti di atas 6 ekor seperti itu, rata-rata itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau udah di umur di atas 20 hari. Tapi kalau anaknya emang sedikit, saya kadang berani di umur 10 hari pun berani. Banyak anak cuma beranak 2 atau 3. Apa di atas 5, di bawah 5 atau 4. Oke. Saya umur 10 hari, 15 hari sudah berani mengawinkan induknya. Seperti itu. Cuman kalau anaknya di atas 5, seringnya umur 20 hari itulah. Seperti itu. Penyakit di sini apa saja? Rata-rata pinten. Kalau penyakit hampir komplit. Hampir komplit. Ya, yang pasti kalau skebis menurut saya kandang bersih pun atau Iya. gimana tetap ada skebis. Cuman kalau skebis itu memang menurut saya penyuntikan harus rutin atau dicek dan penyuntikan harus serentak. Ibaratnya satu kelinci itu ada yang gudik, satu suntik
ibaratnya itu suntik harus semua kelinci yang ada di kandang itu harus disuntik semua, itu menurut saya kalau mau obat suntik itu seperti itu. Kalau untuk oles Mas, Kalau oles ya kalau saya yang Iya. dioles ya cuma yang penyakit itu yang Penyakit biasanya yang yang- budikan itu aja kalau oles. Kalau yang nggak belum kelihatan maksud mau dioles ya belum kelihatan. Cuma yang baru kelihatan itu aja. Kalau yang obat oles. kalau untuk ramuan oles Mas mungkin ada ilmu dari Mas Bambang. Kalau ilmu oles saya pernah beli obat itu yang beli itu udah Iya. pernah tapi saya merasa mahal. Iya. Merasa mahal, maksudnya mahal itu harga sekian satu botol kecil segitu ibaratnya sekian Untuk pernah satu kelinci toh. satu kelinci aja pernah kurang. Nah jadi saya merasa mahal satu Iya. kelinci masa obat 25 sekian ribu Iya. di atas 20.000 kok kurang ya, saya merasa rugi ya. Akhirnya saya dapat sharing dari teman dan saya mencoba sendiri pakai minyak goreng Iya. sama garam dan sama belerang. Dicampur. Jadi minyaknya itu dipanasin sampai mendidih, langsung diangkat, kasih belerang gitu. Belerangnya sedikit lah. Kalau minyak 210 ml sini Iya. biasanya belerangnya cuma Setengah sendok. nggak ada. Oh, nggak ada. Mungkin sepertiga atau seperti ya yang pasti 1 sendok teh kecil itu sendok teh yang kecil itulah. Arahnya 1 sendok teh kecil pun nggak munjung itu enggak, cuman sedikit tuh. Paling kalau sendok makan paling cuma ujungnya aja gitu kok. Seringnya cuma ujungnya sedikit gitu. Terus dicampur dioleskan. Ngolesnya pakai apa nih, Kung? Saya biasanya pakai kuas kecil. Pakai kuas kecil. Seringnya pakai kuas kecil. Jadi tadi itu ya untuk obat skabies untuk yang lebih hemat tadi pakai minyak goreng sekitar 210 ml, kemudian dicampur dengan garam 1 sendok teh. Iya, tapi nggak munjung sama Oke, belerang. kemudian belerang 1 sendok teh. Itu diaduk sampai rata, kemudian dioles ke yang terkena skabies Iya, gitu ya. Iya, Nah, diolesnya menggunakan kuas kecil. kuas kecil. Jadi mungkin teman-teman yang mau nyoba jurus ini gitu ya, itu bisa dicoba. Lebih hemat. Oke, gitu lebih kan. hemat juga biayanya. Memang selain dioles memang juga harus disuntik gitu ya. Iya, menurut saya ya kalau kan dioles kan penyakitnya cuma yang Yang di luar aja ya, yang yang di kena luar. oles itu aja. Oh, oh. Kalau disuntik bisa merata. Cuman lebih bagus itu ya Dobeli. sama suntik. Berarti terus kalau untuk penyakit yang lain misalkan seperti mencret, kembung itu pakai nopo jenengan? Kalau kembung itu saya belum pasti lah. Maksudnya belum pasti itu obatnya saya kadang sering gonta-ganti. Ada yang apa ya? Sumajai sama jahe sama kunyit itu saya perasan itu sama gula merah ada yang sembuh. Iya. Terus kadang minyak kayu putih itu juga kadang saya olesin itu ada yang sembuh. Tapi kalau memang kadang yang sering malah menurut saya Iya. kalau yang gampang sembuh itu enggak banyak air panas taruh botol terus ditaruh di bawah perutnya. Di seko gitu ya. Nah, diseko. Itu. Kalau lebih bagus itu sebenarnya bukan air panas, Anget. abu panas. Oh, abu panas. Abu panas bungkus kain. Nggih. Itu di bawah diseko ke perutnya itu. Itu malah lebih bagus abu panas itu kata nenek-nenek dahulu kata seperti itu. Itu lebih baik abu panas kalau ada. Kalau nggak ada kalau sekarang jarang yang pakai masak itu pakai kayu Ya. abu panas. Cari abu panas juga aja agak susah mungkin. Nah, pakai air panas itu saya kasih botol aja. Air Tapi panas masukkan botol. ya, tapi panasnya kira-kira air panas itu botolnya nggak meleleh ya. Nggak, Kadang kan kalau terlalu panas botolnya meleleh kan lah. Yang kira-kira dari botol sudah nggak meleleh. Botol plastik nomor botol Botol kalau saya seringnya botol plastik sih. Oh. Cuman kalau lebih bagus mungkin malah botol yang beling ya, mungkin Nggih. yang kaca itu mungkin yang lebih bagus kalau itu banyak panas. Tapi kadang kalau terlalu panas juga kelincinya nggak Nah, begitu iya. mau. Kalau manget arahnya manget emang Nggih, kelincinya berarti malah hangat-hangat gitu malah ya. kelincinya macam seperti suka itu emang itu. Katanya nyaman enak gitu lah, ya. gitu loh. Orang pun mungkin kalau sakit perut atau agak kasih panas Iya. perutnya juga agak keenakan itu kan seperti itu. Penjualannya sendiri gimana ini Mas sekarang? Kalau penjualan sekarang istilahnya masih lesu, jadi Ya. saya masih apa ya
masih banyak, baru ke orang yang minat aja. Tapi kalau menurut saya kalau kita itu punya banyak, nggak usah bingung. Menurut saya, Ya, kalau kita punya banyak, stok punya banyak. Saya itu udah pernah punya sapian itu hampir 95 ekor itu. Ada orang nyari aja 100 sampai 200 ekor. Ada orang, 5 orang lebih. Ngontek saya mau nyari sekian. Minta harga ya, kalau harga mungkin saya waktu itu yang baru pertama punya sapian banyak, mungkin Yeah. banyak seperti itu. Jadi saya belum boleh Mas. Tapi kalau mungkin nanti sekarang pakan juga udah nggak pakai pelet ya. Nggak tahu nanti, saya nggak tahu. Tapi kalau kemarin memang jenisnya seperti itu ya mungkin bisa kalau pas ada itu. Kalau kita punya banyak, ibaratnya mungkin beli gonan atau sembarang lah menurut saya. Sing Kalau penting punya dagingan. banyak, kalau punya banyak, ibaratnya sapian, ada orang nyari. Enggak, kalau saya nggak bingung masalah jual atau kalau mau jual kemana saya belum tahu juga mau kemana. Ibaratnya mau jual dagingan, sekarang juga ibaratnya pengepul dagingan juga masih mungkin lesu masih pilih-pilih atau masih mungkin stok juga masih ada banyak sana sini seperti itu. Jadi masih bingung, jadi masih ke orang yang minat aja. Dan kalau ada yang biasanya itu seringnya maksudnya kalau orang itu tanya yang sering tanya itu orangnya malah yang mau beli banyak, mesti di atas rata-rata 80 ekor rata-rata. Berarti yang Seringnya. penting kita posting gitu ya Mas ya? Iya, yang penting kita posting. Ya. Nggak, menurut saya malu biarin punya kita sendiri iya. juga. Mau tiap hari 5 kali silahkan, bagi saya silahkan, itu juga punya, ngapain harus malu. Yang udah ibaratnya yang pabrik udah besar kayak gitu, ibaratnya Indomie macam. Ya. Hampir Promosi se-Indonesia tiap sampai hari. luar negeri pun udah ngerti, ibaratnya udah tahu. Masih tiap hari promosi di TV Ya. berapa kali, di jalan-jalan spanduk berapa aja itu seperti itu. Kita masa mau malu mau seperti Ya. itu, seperti itulah. Yang penting kita posting aja, mau punya nggak punya, maksudnya asal punya berapapun. Kalau punya banyak, insya Allah ada orang yang cari. Mas, target pengeluaran tiap bulannya sebenarnya pinten nih? Kalau pengeluaran target saya nggak ada target sih. Nggak ada target. Nggak ada target. Yang penting saya dari dulu sih, kalau kelinci yang memang kalau pengen jual itu ada. Ya. Pasti pengen jual itu semua orang pasti, karena pasti ada lah. Tapi kalau saya kalau ada orang beli monggo, kalau enggak ya yang belum laku gitu aja. Ya. Tapi yang intinya saya pengen punya banyak gitu aja. Banyak, kalau kita punya banyak, kalau saya yakin pasti ada orang nyari gitu Ya. aja. Kalau kita punya banyak pasti ada orang nyari. Masalah bagus, kalau enggak, kalau saya belum mampu untuk beli yang macam kelas kontes atau show, itu sama belum paham macam jenis kelinci yang bagus, atau saya belum bisa menyeleksi pun saya belum bisa. Intinya pokoknya melihara gitu aja, melihara kelinci aja. Sekarang mungkin lagi pasarnya lesu, mungkin perlu dicari alternatif tertentu, mungkin di pakannya seperti itu ya. Jadi jangan menyerah, apalagi kukut gitu ya. Yang penting kelinci banyak, insya Allah nanti akan ada jalan. Jadi untuk pakan itu tadi bisa diganti. Mungkin yang pertama pakai pelet, mungkin bisa pakai komboran, atau mungkin juga ngarit gitu ya. Karena rumput-rumput juga sekarang sedang banyak gitu ya, sedang hijau-hijaunya malah sekarang. Ya mengurangi pelet Ya aja, itu bisa mengurangi biaya pakan. Intinya sebenarnya sabar dan telaten terus. Cari-cari alternatif yang lain gitu ya. Pesan-pesan untuk calon peternak misalkan yang baru mau mulai gitu Mas. Pelihara awal yang penting melihara kelinci menurut saya pertama itu emang suka. Suka dulu Intinya gitu suka. ya. Kalau saya emang dari kecil udah suka. Cuma saya dulu udah pernah waktu mungkin SD saya udah pernah kelinci, tapi cuma kalau apa ya istilahnya itu kelinci Jowo lah kalau dulu ngertinya baru kelinci Jowo itu. Itu saya pernah waktu SD itu saya udah pernah sampai punya 200 ekor, tapi nggak saya kera kotak-kotak gitu. Ibarat saya umbar satu ruangan gitu, sampai banyak itu pernah. Tapi setelah lulus SD saya sekolah itu karena di SMP kos, jadi saya pulang dari kos intinya lah seperti itu. Terus ini belajar untuk ilmu belajar agak dari rumah itu agak jauh, saya intinya jarang pulang. Akhirnya sampai rumah itu kelinci udah habis, entah tahu dijual atau apa, saya nggak tahu seperti itu. Jadi memang dari kecil itu saya udah suka kelinci. Kalau masalah mati itu saya udah nggak terhitung. Yeah. Awal saya melihara kelinci
baru 6 bulan pertama indukan itu yang udah mati 12 ekor. Tapi saya nggak pernah menyerah. Sekarang pun masih ada yang kadang induk ada yang mati. Tetap kadang saya kalau ada uang atau apa masih beli lagi kalau memang produknya kita belum ada. Kadang tetap masih beli induk lagi, beli untuk yang bahan induk lagi kalau di tempat kita belum ada untuk menambah induknya seperti itu terus. Ya. Nambah apa mati kalau ada saya beli lagi. Mati ya beli lagi itu nggak pernah ibaratnya menyerah itu nggak ada. Yang penting semangat, telaten, teliti itu sabar itu Pak. Haruslah. Kalau untuk mau ketemu Mas Bambang itu kira-kira jam berapa gitu? Atau perlu janjian dulu atau gimana? Ya lebih baik itu janjian, lebih baik itu Ya. janjian dulu untuk kalau tidak janjian itu seringnya saya di rumah itu karena saya itu pagi di pasar intinya kan pagi di pasar kalau di atas jam 1 ke atas lah. Kalau jam 1 ke atas sampai malam rata-rata kalau nggak ada acara mendadak atau nggak ada acara kemana saya seringnya di rumah. Di rumah. Bagi yang membutuhkan bibit bisa juga ke sini Mas nggih? Insya Allah ada lah kalau sekarang, tapi umur 3 bulanan mungkin kalau 3 sekarang. bulanan. Tapi jenis saya untuk yang NZ murni belum, maksudnya yang NZ dengan NZ belum ada, masih adanya bigonan NZ. NZ kali Haila niku. Ya. Untuk kali ini mungkin itu dulu ya teman-teman. Nanti lain waktu bisa disambung lagi. Masih banyak ilmu dari Mas Bambang yang belum kita korek gitu ya. Ini lebih baik main ke kandang itu lebih jelas. Ya. Tapi ya belajarnya seperti belajarnya cuma belajar otodidak gitu. Kalau saya belum pernah kursus juga belum pernah. Ibaratnya saya istilahnya saya malah kuper. Ibaratnya jarang saya main ke kandang orang peternak-peternak lain. Saya ibaratnya kayak belum pernah ibaratnya. Baru cuma beberapa orang yang deket-deket aja. Belum pernah ke sana memang seperti itu. Belajarnya dengan sendirinya itu sendiri aja pengalaman. Paling tanya orang atau apa 1-2 kali langsung praktek aja. sendiri gitu Praktek ya. sendiri aja. Ya mungkin gitu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya. Sehingga nanti saat channel Kelinci Picture update video, teman-teman tidak ketinggalan. Saya doakan semoga teman-teman peternakannya berkembang dengan lancar, dengan bagus, dan bisa menghasilkan rezeki yang banyak. Saya doakan juga semoga teman-teman mendapat rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.